Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di acara yang mulia ini. Selawat serta salam tetap kita haturkan kepada Sang Risalah, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad SAW. Pemimpin paling amanah, walau berteman darah dan anak panah, hanya untuk lillahi kalimatillah. Semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya tentang puasa, sarana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan untuk setiap umat muslim yang memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai umat muslim untuk memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, kita takutnya kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Jibril as-salatu wassalam mendatangiku seraya berkata, celakalah bagi orang-orang yang menjumpai Ramadan dan tidak dapat mendapat pengampunan. Aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Al-Hakim. Satu cara mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun taubat nasuha ataupun taubat yang sebenar-benarnya, dalam hakikatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Adapun taubat nasuha atau taubat yang sesungguhnya, pada hakikatnya adalah taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa. Abdullah bin Abbas menjabarkan 3 syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu meninggalkan dosa itu seketika. Yang kedua menyesalinya, dan yang ketiga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya kembali. Saudara muslimku yang berbahagia, hendaklah kita mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini kita bisa menikmati kenikmatan di bulan suci Ramadan kali ini. Berpuasa menjadi ibadah yang wajib kita lakukan. Tujuan dari berpuasa adalah mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bentuk ketakwaan berpuasa dilihat dari caranya berpuasa. Yang pertama, orang berpuasa wajib meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, jima, dan lain-lain. Puasa juga memiliki banyak hikmah. Di antaranya, 1.
mendekatkan diri ke Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, disiplin waktu, kesetaraan antara kaya dan miskin. Nomor 4, bisa mengendalikan hawa nafsu. Baiklah saudara seiman yang berbahagia, semoga kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Alangkah baiknya sebelum saya mengakhiri pidato saya kali ini, alangkah baiknya saya berpantun. Pisau diasah di pagi hari, dibawa untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bermanfaat. Demikian pidato saya. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.